Oke, selamat sore buat teman-teman yang mengambil mata kuliah media relation Banten. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat press release. Ya. Jadi, ini adalah materi penting yang ada di mata kuliah. Gimana? Sudah berapa hari ini kita di rumah? Mudah-mudahan teman-teman semua juga tetap semangat seperti saya. Oke, kita masih bisa meraja dengan yang kita ya, membuat press release. Ya. Ya. Oke, membuat press release adalah kuliah online mata kuliah berkode SC475 untuk media relation dan media Nusantara. Ini kita membahas apa press release. Press release sebenarnya adalah bagian dari yang disebut sebagai PR tools. Jadi untuk dapat melakukan pekerjaannya, seorang public relation mempunyai alat-alat kegiatan PR tools, ya. Alat kegiatan tersebut bisa disebut sebagai media public relation. Oke, kita lihat dulu ya. Dari Catholic Center and Room 2004 yang mengatakan ada banyak tugas public relation, menulis dan mengedit, terus kemudian konseling, riset, manajemen dan investasi, produksi, planning, kontak, pidato, acara spesial, dan media relation dan penempatan media. Nah, teman-teman kalau press release itu masuk di mana ya? Coba kalau Anda bisa. Oke, dia masuk di media relation dan penempatan media. Oke, betul. Ya. Jadi semuanya dalam media relation itu ada kaitannya dengan bagaimana publisitas. Jadi semua organisasi ingin adanya publisitas. Apa itu? Adalah informasi tentang organisasi yang dikemas sebagai editorial, bukan iklan pada medium publikasi dan digital. Jadi sebenarnya kalau iklan itu jarang dilihat orang. Tapi kalau publisitas kita ada dalam bentuk editorial, apalagi berita, itu akan luar biasa. Oke. Nah, press release itu apa sih? Teman-teman, press release atau sering juga disebut siaran pers merupakan hal penting dalam media. Nah, publikasi yang berhasil sangat bergantung pada press release yang baik. Dan press release ini sebenarnya membantu wartawan dengan mensuplai informasi yang diinginkan. Oke, nah kalau definisinya banyak, ya. Salah satunya adalah siaran pers adalah salah satu alat untuk membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat atau citra yang baik dari masyarakat kepada organisasinya. Itu yang penting dari siaran pers. Ya. Dan ada juga yang mengatakan adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh humas atau organisasi untuk disampaikan kepada pengelola pers, media untuk dipublikasikan dalam media masa depan. Artinya, siaran pers adalah informasi yang disiarkan untuk pers. Ya. Makanya sering sekali disebut sebagai news. Ya. Ada beberapa jenis press release yang paling sering dipakai adalah basic press release, kemudian product release, dan finansial. Kita lihat satu persatu ya. Oke, abaikan gambar di sebelah kanan. Nah, basic press release itu mencakup
berbagai informasi yang terdapat di dalam organisasi yang memiliki berbagai nilai berita untuk media lokal, regional, dan nasional. Sedangkan produk press release mencakup transaksi tentang target suatu produk khusus atau outlet untuk suatu publikasi perdagangan di dalam suatu. Pelanggan atau konsumen menggunakan produk sebagai bisnis andalan atau penguasaan pasar. Dengan yang ketiga adalah finansial press release. Digunakan umumnya untuk membina hubungan dengan pemegang saham. Media kita lebih menyoroti masalah keuangan. Lebih banyak membahas pemberitaan tentang persoalan keuangan dan bisnis Indonesia atau neraca saat mengajukan pertanyaan selalu menyoal angka-angka keuangan. Makanya penting sekali financial press release ini ya untuk beberapa media. Nah, ini sebenarnya contoh dan apa yang ada ya. Pertama yang pasti harus ada adalah headline dan subjudul apa. Terus ada deadline itu kapan dibuatnya? Di Monday gitu ya, tahun ya. Terus Grabber itu bagaimana caranya supaya Anda itu di kalimat pertama ini sudah menarik perhatian ya. Terus kemudian ini setelah itu adalah deskripsi dari apa yang menjadi penting dari persoalan kita. Terus ada pendapat-pendapat yang dikutip. Terus kalau misalnya ingin lebih jauh, ini ada kontak dan call to action. Jadi kalau mau lebih jauh ada yang bisa dihubungi. Nah, jadi kalau mau lebih dekat, lebih gampang adalah yang pertama adalah ya date timing, misalnya tanggal berapa, tahun berapa, tahun berapa, terus ya, terus kemudian untuk disiarkan segera, balik judul, lokasinya di mana. Nah, paragraf pertama intro, ya, terus paragraf berikutnya berisi 5W ya, siapa, mengatakan apa, di mana, kapan, mengapa. Terus tentang apa siapa yang mengirim. Terus ada kontak. Ya, itu sebenarnya nah, dari sisi di sini bahwa yang paling penting harus ada di bagian atas dengan judul dan gitu. Terus kemudian info detailnya di bagian tengah-tengah. Oke ya. Nah, ini kalau mau lebih rinci, ada judul, ada highlight ya, ada baris. Ya, ini yang dipilih pada split ke-1 dan kedua itu merupakan pusat afirmasi. Inilah blok utama informasi yang ada. Baru kemudian makin ke bawah makin tidak begitu penting. Ya. Oke, perhatian. Jadi dalam penulisan tulis kita lihat dulu ini ya, mau berguna terus kira-kira apa sih yang harus ada solusi apa yang kita tawarkan. Perhatian kita adalah siapa sih yang akan tertarik oleh tulisan kita atau tulis kita. Terus apakah proses ini memberi informasi baru? Kalau informasinya sudah biasa-biasa saja, itu tidak akan mempunyai pengaruh yang besar. Terus kira-kira perhatikan media yang akan ditarget. Jangan lupa dikasih di bagian atas adalah untuk disajikan segera. Disajikan sebelum tanggal atau jam kalau ada yang bantu. Ya, misalnya ada yang pagi atau ada yang sore. Nah, tipsnya gimana? Yang pertama, buatlah siaran pers sesuai format berita. Lengkap dengan nilai-nilai beritanya. Apa aja nilai-nilai berita? Misalnya penting, terus menarik perhatian, menyangkut umat internet, kemudian tidak biasa, unik, dan sebagainya. Terus jangan lebih dari 2 halaman, maksimal 2 halaman. Kadang-kadang kalau perlu buat 2 atau 3 versi siaran pers, misalnya untuk radio, untuk televisi, untuk sekolah cetak, media online. Terus lengkapilah dengan informasi tambahan, ya, dilampirkan saja. Jadi tambahkan juga materi lainnya seperti tabel angka, foto-foto, company profile, di-chat yang berbicara yang memudahkan wartawan kalau mengambil informasi tersebut ya. Dan perlu diingat bahwa ini berita, bukan buat kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi. Jadi harus dilihat apakah yang kita sampaikan itu benar-benar untuk kepentingan umum. Ya.
Dan penting juga, siaran pers harus memahami gaya jurnalistik. Setiap media punya gaya sendiri-sendiri. Kita sesuaikan. Kalau misalnya Anda mau masukkan ke media serius, kita bahasanya serius. Untuk media anak muda ya, itu bahasanya seperti biasa kita bicara dengan anak muda. Dan informasi dia harus memiliki nilai berita dan berharga sebagainya. Mulailah dengan gaya piramida terbalik, yang penting di atas, semakin ke bawah nggak penting. Terus buatlah list untuk memasukkan unsur berita 5W persatuan, what, when, where, why, who, dan how. Kenapa harus piramida terbalik? Ada tiga. Pertama, membaca kita kategorikan sebagai orang. Kedua, redaksi harus memotong siaran pers tanpa mengurangi inti pesan. Kalau kepanjangan. Ketiga, redaksi tidak punya cukup waktu untuk membaca keseluruhan teks. Makanya kita buatlah dengan gaya piramida terbalik. Ya, ini gaya piramida terbalik itu makin ke bawah makin kurang penting. Oke, jadi pertama kita lihat dulu ya. Judul ada 5 poin, ada judul yang sukses menariknya. Yang pertama, judul terdiri dari 5 sampai 7 kan. Misalkan soundbite, jadi sesuatu yang menggelegar, menggigit, sesuatu yang menarik perhatian dan konkret, jangan abstrak. Konkret itu jelas ada subjek dan prediksi. Formatnya kalau di koran itu misalnya dibuat hurufnya itu yang AIF dan merupakan kesimpulan dari. Oke, itu saja beberapa buku sebenarnya dari beberapa buku yang saya lihat mungkin mudah-mudahan membantu Anda. Semoga kita bisa memahami membaca. Lalu gimana? Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, segera kirim saja ke email saya,